Untuk tegangan yang diperbesar, yaitu dengan cara menambahkan jumlah baterai pada rangkaian, ternyata kuat arus yang terukur dalam ampermeter bertambah besar. Bisa kita lihat kuat arus yang terukur menjadi 4 ampere. Artinya tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Semakin besar tegangan, maka semakin besar kuat arus. Halo sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan kelas saya. Klik like and subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas sains. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1825. Pada sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari sebuah baterai sebagai sumber tegangan dan 2 buah lampu sebagai hambatan, ketika diukur kuat arusnya dengan menggunakan ampermeter, kuat arus yang terbaca adalah 2 ampere. Lalu, bagaimanakah kalau kita perbesar tegangannya dan kita perbesar hambatannya? Mari kita lihat dalam animasi berikut ini. Untuk tegangan yang diperbesar, yaitu dengan cara menambahkan jumlah baterai pada rangkaian, ternyata kuat arus yang terukur dalam ampermeter bertambah besar. Bisa kita lihat kuat arus yang terukur menjadi 4 ampere. Artinya tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Semakin besar tegangan, maka semakin besar kuat arus. Untuk hambatan yang diperbesar, kita bisa menambahkan jumlah lampu pada rangkaian karena lampu berfungsi sebagai hambatan dalam rangkaian. Ternyata kuat arus yang terbaca di dalam ampermeter bertambah kecil.
Artinya, hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Rumus hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. V itu adalah beda potensial, satuannya volt. Sedangkan I kuat arus, satuannya ampere. Dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Untuk mempermudah memahami rumus hukum Ohm, kita bisa menggunakan segitiga rumus hukum Ohm. Untuk V, rumusnya I dikali R. Untuk I, rumusnya V dibagi R. Dan untuk R, rumusnya V dibagi I. Mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Sebuah pemanas listrik memiliki beda potensial 20 volt dan kuat arus listrik 4 ampere. Berapakah hambatan pemanas? Diketahui V sama dengan 20 volt dan I sama dengan 4 ampere. Yang ditanyakan adalah R, hambatan. Kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. V-nya 20 kita masukkan dan I-nya 4. Sehingga 20 sama dengan 4 dikali R. Kita dapat R sama dengan 20 dibagi 4. R sama dengan 5 ohm. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 20 volt dan lampu dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besar kuat arus pada rangkaian? Diketahui V sama dengan 20 volt dan R sama dengan 10 ohm. Yang ditanyakan adalah I, kuat arus listrik. Kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Kita masukkan V-nya 20 volt dan I-nya yang ditanya dan R-nya 10 ohm. Sehingga 20 sama dengan I dikali 10. Maka I sama dengan 20 dibagi 10. Didapat I sama dengan 2 ampere. Suatu hambatan 12 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah diukur dengan ampermeter,
Ternyata kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Diketahui R sama dengan 12 ohm. Kuat arus I sama dengan 0,5 ampere. Yang ditanyakan adalah V, tegangan. Kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. V sama dengan I-nya 0,5 dan R-nya 12. Maka V sama dengan 0,5 dikali 12. Sehingga V sama dengan 6 volt. Sebagai bahan evaluasi, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebuah hambatan 6 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 24 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan? Nomor 2, sebuah resistor 0,5 ohm dihubungkan dengan sebuah baterai. Jika arus yang mengalir pada resistor adalah 4 ampere, berapakah besar tegangan baterai? Nomor 3, sebuah pemanas listrik memiliki beda potensial 24 volt dan kuat arus listrik 3 ampere. Berapakah hambatan pemanas?